Halo guys, selamat datang di channel kita Albito Panju bersama gue Kuki di sini. Kali ini gue mau ngebahas gimana sih cara lo bisa dapat beasiswa kuliah ke Jepang. Termasuk juga gue bakal sharing beberapa tips and triknya. Siap, Haji Miyoka. Ya, minasan gue rasa banyak yang ingin kuliah ke Jepang, apalagi kalau dibayarin ya. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya udah banyak lembaga yang menyediakan beasiswa kuliah ke Jepang. Nah, salah satu yang mungkin buat teman-teman familiar adalah Max atau Momu Gogosho. Dan ada lagi beasiswa yang kebetulan baru mulai proses seleksinya beberapa bulan yang lalu. Dan sampai saat ini masih dalam tahapan prosesnya, yaitu Mitsubishi Scholarship Program. Nah, buat minasan yang sudah berhasil lolos ke tahapan selanjutnya, pada saat video ini dibuat, omedetou gozaimasu, otsukare-sama desu. Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti proses beasiswa ini di tahun depan, nah, gue mau membahas beberapa tips and triknya sama persiapan apa sih yang perlu lo prepare sebelum ataupun saat lo mengikuti tahapan-tahapan prosesnya. Ya, yuk mari kita lihat ya. Nah, di sini gue lagi akses websitenya mekascholarship-id.com. Nah, kalau lo lihat di sini halaman depannya, ya ada beberapa link yang bisa lo klik. Nah, yang pertama adalah prospektusnya. Ini adalah penjelasan secara rinci apa aja sih yang lo harus siapkan, apa aja sih yang lo harus prepare, apa aja sih syarat ketentuan, termasuk juga kualifikasi dari program beasiswa ini. Ya lo bisa baca sendiri di sini. Gue rasa ini cukup jelas. Nah, kalau lo lihat di bagian step by stepnya, di sini sebenarnya memberikan instruksi yang lebih mudah dipahami dibandingin di bagian prospektusnya. Nah, gue juga akan menggunakan step by step ini supaya kita juga bisa lebih enak lah ya ngobrolnya. Nah, yang pertama adalah know your requirement. Tentunya kalau misalkan baik lu dari jurusan IPA ataupun dari jurusan IPS, nilai skor lu itu harus minimal 80 atau lebih untuk mata pelajaran yang sudah ditentukan. Yaitu kalau lo IPA berarti lo harus di atas 80 untuk bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia. Nah, kalau misalkan lo IPS ya tentunya lo harus di atas 80 untuk ekonomi atau geografi. Dan lo juga harus berumur kurang dari 20 tahun per 1 April 2021. Nah, kebetulan ini 2021. Kalau tahun depan berarti lo harus berumur kurang dari 20 tahun di 1 April 2022 dan seterusnya. Nah, yang harus lo perhatikan di sini adalah ketepatan waktu. Jangan sampai lo telat submit dokumen lo sebelum deadline. Lo benar-benar harus perhatiin kapan tanggal terakhir pengumpulan dokumennya dan lo harus menyerahkan semua dokumen itu sebelum tanggal tersebut. Ya sebenarnya sih pas-pasan tanggal itu bisa, tapi ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebaiknya jauh-jauh hari, jangan mepet-mepet lo udah kirimin dokumennya. Oh iya, satu hal yang paling penting adalah untuk beasiswa Mitsubishi Scholarship ini tidak ada biaya yang dipungut oleh panitia. Jadi kalau misalkan lo mengikuti proses seleksi ini, jangan percaya sama pihak manapun yang meminta biaya dari lo. Oke lah, pada dasarnya sebenarnya lo ada biaya yang harus lo keluarin. Apalagi kalau lo dari luar kota, lo harus keluarin biaya transportasi, lo harus keluarin biaya nginep. Tapi pada dasarnya tidak ada biaya yang harus lo bayarin nih kepada panitia. Baik itu tes tertulisnya, baik itu tes psikotesnya nanti, ataupun tes kesehatan. Itu nggak ada biaya yang harus lo keluarin. Setelah lo prepare semua dokumen-dokumen itu, hal kedua yang lo harus lakuin adalah register dan validasi email lo. Gue rasa ini nggak terlalu sulit ya, karena semua sistemnya sudah online. Jadi lo tinggal klik linknya aja, lo registrasi email lo di situ, isi data diri, isi nama dan lain-lainnya. Kemudian nanti lo akan dapat email untuk lo validasi email lo itu. Nanti setelah lo validasi email, lo nanti bisa melakukan pengisian data diri lo, termasuk nilai-nilai skor dari nilai raport lo di situ. Nah, kalau misalkan lo udah daftar nih, tapi kok gue nggak dapet email validasinya. Kalau misalkan itu terjadi, nah lo bisa menggunakan email lo yang lain. Kalau misalkan lo ada, mungkin pakai Yahoo. Kalau misalkan lo nggak ada Gmail, atau mungkin lo pakai Gmail kalau lo nggak ada Yahoo. Dan tentunya lo bisa cek spam folder lo juga. Dan ini juga salah satu kenapa gue bilang ke lo jangan mepet-mepet. Karena kalau misalkan servernya lagi penuh, lo pasti akan dapat linknya itu mungkin bisa rada lama. Jadi sebaiknya dari jauh hari lo udah coba mulai registrasi, lo udah coba validasi email lo, jadi tidak ada masalah teknis di situ. Nah, yang ketiga adalah ya complete the application form. Yang tadi gue bilang kalau lo udah dapat emailnya, udah validasi email, lo isi
data diri, lo isi scoringnya. Nah itu adalah application formnya. Lo jangan ngisi nilai yang tidak sesuai dengan nilai raport lo, karena pada akhirnya akan ada validasi data. Jadi kalau misalkan ternyata dicek data yang lo isi nggak sama dengan data yang ada di raportnya, otomatis lo pasti akan diskualifikasi. Oh ya, jangan lupa juga setelah lo isi application formnya, lo bakal dapat registration number. Nah, registration number ini lo harus keep, karena nomor ini akan lo pakai terus menerus sampai akhir proses seleksi ini. Nah, kalau misalkan lo udah submit application formnya dan lo udah print, lo juga udah siapin seluruh hard copy dokumen-dokumennya dan lo udah kirim ke panitianya. Nah, langkah selanjutnya adalah lo tunggu pengumuman tesnya. Kalau misalkan lu memang shortlist kandidat, lo terpilih untuk mengikuti tes tertulisnya, dari website ini akan ada pengumuman nih, nomor registrasi mana yang berhak untuk mengikuti tahapan seleksi written testnya. Dan tentunya apabila lo terpilih, lo juga bakal dapat email undangan untuk lo menghadiri written test ini. Nah, kalau misalkan lo udah dapat email undangannya, jangan lupa lo juga harus prepare untuk mengikuti ujian tertulisnya itu. Dan setahu gue sih antara IPA sama IPS materinya itu beda. Untuk IPA ya matematika dan bahasa Inggris IPA, untuk IPS ya matematika dan bahasa Inggris IPS. Jadi jangan salah belajar lo ya. Tahapan kelima adalah be on time untuk ID check dan tes. Nah, untuk kali ini sebenarnya sedikit berbeda ya, apalagi karena masalah pandemi. Jadi tahun-tahun sebelumnya memang tes tertulis itu dilakukan di aula salah satu gedung universitas. Tapi karena ya pandemi, per tahun 2021 ini ujian tertulisnya itu dilakukan secara online. Lo akan diundang apabila lolos tahapan seleksi dokumen. Tes yang akan lo lakukan adalah tes online. Nah, yang langkah selanjutnya adalah aptitude test nih. Jadi kalau misalkan lo udah lolos dari written testnya, online written test, gue koreksi sedikit ya, dari panitia beasiswa nanti akan menotifikasi, akan menghubungi masing-masing kandidat yang lolos untuk mengikuti aptitude testnya. Itu bisa via email ataupun bisa langsung dihubungi via telepon apabila lu nggak bisa dihubungi di email. Nah, itu nanti akan dilakukan di Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia. Jangan sampai salah ya, ini Universitas Indonesia itu yang di Salemba, yang di Jakarta Pusat. Jangan sampai salah alamat, lo malah pergi ke Universitas Indonesia yang di Depok. Itu jauh banget. Nah, jadi untuk list di dokumen apa yang perlu siapkan di second selection itu, nah, lo bisa lihat sendiri di prospektus. Nah, jadi sebenarnya tes aptitude ini sih lebih untuk memastikan seberapa sih kedewasaan lo, seberapa sih kesiapan lo untuk mengikuti seluruh alur proses seleksi beasiswa, dan bagaimana lo bisa beradaptasi, bagaimana lo bisa bertahan apabila lo nanti dipilih jadi penerima beasiswa selama 5,5 tahun dan lo jauh dari keluarga lo di negeri Jepang sana. Nah, setelah aptitude test itu, langkah selanjutnya adalah health check. Nah, ini juga kaitannya adalah untuk mengetahui seberapa fit dan seberapa sehat lu untuk kuliah di Jepang sana selama 5,5 tahun. Step selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu adalah interview session. Nah, jadi apabila lu sudah lolos dari aptitude testnya, lu sudah lolos dari medical check up-nya, kandidat-kandidat yang terpilih itu nanti akan diundang langsung ke kantor panitianya. Nah, di situ lo akan berhadapan-hadapan dengan panitia seleksi berupa panel interview. Nah, ini adalah moment of truth buat kalian. Bagaimana kalian bisa menunjukkan diri kalian itu berbeda banget sama kandidat-kandidat yang lainnya. Ada ribuan orang, ada puluhan ribu orang yang ingin mengikuti seleksi beasiswa ini, dan mereka semua pun pasti ingin mendapatkan beasiswa ini. Nah, di sini tugas lu adalah menunjukkan kenapa lu harus dan kenapa lu layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Ini mungkin tips and trick gue ya. Jadi sebaiknya lu sudah prepare. Apa sih yang ingin lo raih? Apa sih sebenarnya tujuan lo mendapatkan beasiswa ini? Apakah karena ekonomi? Apakah karena lo punya passion? Apakah lo emang cuma pengen ikut-ikutan doang ke Jepang supaya heboh? Apakah ini emang keinginan lo sendiri? Apakah ini adalah dorongan dari keluarga lo? Itu akan mempengaruhi bagaimana lo menjawab, bagaimana lo bisa nge-represent diri lo sendiri ke panel interview itu. Nah, ini mungkin salah satu contohnya nih, gimana cara lo menunjukkan diri lo udah siap untuk menerima beasiswa ini. Pertanyaan simpelnya ya, lo kalau misalkan dapat beasiswa, lo mau kuliah di mana? Coba lo tanya diri lo sendiri, jurusan apa sih yang lo pengen? Jangan sampai lo salah jurusan. Dalam arti, lo mau ambil jurusan bioteknologi dan kemudian lo bilang lo mau kuliah di kampus A misalnya. Apakah lo udah research belum? Kampus A itu fakultas bioteknologinya itu bonafit gak? Akreditasi gak? Atau jangan-jangan lo milih ngomong kampus A, tapi sebenarnya di kampus A itu sendiri nggak ada fakultas bioteknologi. Nah, jadi maksud gue adalah lo harus benar-benar ngeriset sebenarnya visi misi lo untuk dapat beasiswa itu kayak gimana. Nah, tentunya lo harus prepare rencana jangka panjang lo apabila lo lolos seleksi beasiswa ini. Apa sih lo lakuin setelah lo lulus? Apakah lo mau kerja di sana? Apakah lo mau kerja balik ke Indonesia? Apa lo mau lanjut pendidikan lagi? Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin buat sebagian teman-teman mikirnya, udahlah nanti aja selesai kuliah baru gue mikirin. Nah, itu nggak bisa kayak gitu, Ferguson. Lo harus punya rencana yang solid. Lo harus punya
plan A, bahkan lo harus punya plan B-nya, menunjukkan kalau lo punya rencana. Jangan sampai ya lo jadi orang yang pas ditanya, ah nanti aja lah, itu belum saya pikirin, yang penting saya kuliah dulu. Nah itu jangan sampai lo jawab kayak gitu. Yang dimaksud rencana cadangan di sini adalah apabila lo udah masuk seleksi sampai tahap akhir ini, dan mungkin karena satu dan lain hal ternyata belum berjodoh nih, lo punya rencana cadangan apa nggak? Apa lo mungkin udah mengikuti seleksi di kampus lokal, atau lo mungkin udah mengikuti seleksi beasiswa juga di program A, program B, di tempat-tempat lainnya? Lo juga harus menyiapkan itu. Ya mungkin ini kayak semacam ilmu investasi ya, ibarat kata jangan menaruh semua telur itu di satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh ya pecah semua. Jadi sebaiknya lo pun sudah nge-prepare apabila lo lolos seleksi lo kayak gimana, apabila lo tidak lolos seleksi lo juga harus prepare mau kayak gimana. Dan intinya sih lo harus menunjukkan ke panel seleksinya keunikan lo, jati diri lo, dan ya apa adanya diri lu, kenapa lu harus mendapatkan beasiswa ini. Ya lu tunjukkan aja impian lu sampaikan aja aspirasi lu kayak gimana. Ya ada yang bilang mau jadi menteri pendidikan, ada yang bilang mau jadi peneliti, ya nggak masalah, mimpilah setinggi-tingginya. Karena di sini yang paling penting adalah bagaimana nanti prosesnya. Apakah memang untuk mencapai mimpi itu lo harus dapat beasiswa ini, atau lo menganggap beasiswa ini adalah batu loncatan untuk lo bisa mendapatkan mimpi lo itu. Ya itu terserah lo sendiri. Bagaimana cara lo menyampaikan impian lo ke panel seleksinya. Ya mungkin tips trik terakhir dari gua adalah jangan gugup dan latihan terus. Latihan ngomong, dan tentunya dalam bahasa Inggris. Karena again di sini bahasa Inggris adalah hal paling penting yang harus lo miliki. Lo harus bisa ngobrol dalam bahasa Inggris, lo harus bisa menyampaikan ide, lo harus bisa menyampaikan apa sih keinginan lo, apa impian lo dalam bahasa Inggris itu kepada panel seleksinya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah berhasil sampai ke tahapan seleksi ini, good luck, gue harap lo bisa mencapai impian lo. Nah, apabila lo sudah melalui tahapan interview terakhir itu, lo tinggal tunggu aja, mungkin dalam waktu beberapa hari ataupun 1-2 minggu ya, lo nanti bakal dihubungin apabila memang lo lolos dan menerima beasiswa itu, atau di sini kita bilang sebagai grantee ya. Nah, lo bakal dihubungin langsung sama pihak panitianya untuk menyampaikan bahwa lo lolos dan lo mendapatkan beasiswa ini. Nah, kalau misalkan lo berhasil mendapatkan telepon ini, congratulations, Omedeto, you are the best. Nah, tapi jangan khawatir juga nih, lo nggak bakal dilepas begitu aja ke Jepang. Sebelum lo berangkat, selama 1 bulan sebelum keberangkatan, lo bakal dapat seluruh persiapannya nih. Lo bakal dapat kursus Jepangnya, kursus bahasa Jepang maksud gua. Ya, jadi setidaknya saat lo sampai ke Jepang sana, ya lo masih bisa minimal bisa berkomunikasi lah untuk sehari-hari dengan orang-orang sana. Nanti juga akan ada orientasi ya, supaya lo nggak culture shock di sana. Tentang budayanya gimana, tentang hidupnya di sana gimana, tentang mannersnya gimana, tentang orang-orang yang harus lo hubungin kalau misalkan lo ada kesulitan di sana. Nah, apabila lo sudah masuk ke departure preparation ini, itu ada perlakuan yang sedikit unik. Nah, apabila lo dari luar DKI Jakarta, ataupun ya mungkin lo orang Jakarta juga, seluruh biaya akomodasi ataupun transportasi untuk pre-departure training ini itu akan ditanggung oleh program. Jadi misalkan ya lo berasal dari Yogyakarta, lo berasal dari Surabaya. Nah, saat lo nanti persiapan bahasa, persiapan budayanya itu, lo nanti bakal dicarikan kayak semacam hotel ataupun kos-kosan daerah sekitar kampus itu. Nah, sambil paralel lo nyiapin kursus bahasa tadi, lo juga udah bisa mulai menyiapkan travel dokumennya. Tapi jangan khawatir, apalagi kalau lo belum memiliki paspor, dan tentunya untuk pengurusan visanya itu seluruhnya akan dibantu disupport oleh panitia. Nah, ini step selanjutnya yang gue udah sempat share tadi. Lo bakal dapat kelas persiapan bahasa dan culture lesson juga. Nah, jadi mungkin itu dulu aja yang bisa gue share saat ini. Buat teman-teman yang belum lolos seleksi tahun ini, jangan patah semangat. Lo masih bisa ngikutin program ini lagi tahun depan selama kualifikasi dan umur lo memenuhi kriteria program ini. Nah, buat teman-teman yang sedang menjalani proses seleksi beasiswa saat ini, good luck dan batik kudasai. Gue yakin lo pasti akan bisa meraih impian lo semua. Nah, sekian dari gue. Jangan lupa klik subscribe juga supaya kita bisa lebih semangat untuk bikin video-video lainnya. Dan jangan lupa juga videonya bisa di-like ataupun di-share ke teman-teman yang lainnya apabila memang dirasa kontennya berguna. Apabila masih ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau ditambahkan, feel free to drop your comment below. Oke? See you next time. Bye-bye.